Halo, perkenalkan nama saya Luhmelia Sari dari Universitas Pendidikan Ganesha dari program studi S1 Akuntansi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi investasi saham. Nah, pemaparan kali ini akan dijelaskan melalui kasus yang akan dipecahkan melalui prosedur akuntansi menurut metode biaya dan metode ekuitas. Nah, sebelumnya, perbedaan dari kedua metode tersebut untuk mencatat investasi saham dipergunakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum ini untuk mencatat akuisisi saham biasa yang mengharuskan investasi dicatat pada bagian biaya oleh investor. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke contoh kasusnya. Nah, berikut merupakan contoh kasus untuk akuntansi untuk investasi saham, yang mana Plaza Company mengasumsikan memperoleh 5.000 lembar dari 25.000 lembar saham yang masuk dari Sun Corporation seharga Rp50 per lembar pada tanggal 1 Juli 2019. Hal tersebut sama dengan nilai buku dan nilai wajar aset bersih Sun Corporation. Laba bersih dari Sun Corporation untuk tahun tersebut adalah 1 juta dan dividen seharga 600.000 telah dibayarkan pada tanggal 1 November tahun 2019. Jika laba bersih Sun untuk tahun berjalan adalah 500.000 dan jika setelah dividen dilikuidasi saham memiliki nilai wajar 300.000, kemudian saham diklasifikasikan sebagai saham yang telah tersedia untuk dijual. Nah, adapun yang diminta dalam kasus tersebut adalah yang pertama, buatlah catatan akuntansi investasi saham yang dilakukan oleh Plaza Company dan Sun Corporation dengan kedua metode tersebut. Yang kedua, hitunglah nilai investasi Plaza Company dan Sun Corporation. Yang ketiga, jika setelah dividen likuidasi saham memiliki nilai wajar sebesar 420.000 dan diklasifikasikan sebagai saham yang tersedia untuk dijual, berapa nilai investasi Plaza Company dan Sun Corporation pada periode 31 Desember pada periode 31 Desember. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan penyelesaiannya. Nah, berikut merupakan tahap penyelesaiannya. Yang pertama, diminta penjurnalan yang dilakukan oleh Plaza Company dan Sun Corporation dengan kedua metode. Nah, berikut merupakan penjurnalan saat pengakuan kepemilikan saham pada tanggal 1 Juli. Dilihat dari kedua metode, pencatatan yang dilakukan adalah sama, di mana jurnal yang dicatat adalah investasi dalam Sun pada kas senilai 250.000. Nah, angka 250.000 ini didapat dari saham yang diperoleh dikali dengan harga per sahamnya, di mana diketahui bahwa saham yang diperoleh tersebut ada sejumlah 5.000 lembar dengan harga Rp50.000 per lembar. Jadi 5.000 lembar tersebut dikali dengan Rp50, sehingga mendapatkan hasil Rp250.000. Nah, angka tersebut juga dipergunakan untuk perhitungan pada metode ekuitas. Untuk selanjutnya, penjurnalan saat pengakuan laba dan dividen. Selanjutnya, pada tanggal 1 November dilakukan penjurnalan saat pengakuan laba dan dividen. Nah, dalam metode biaya, penjurnalan menggunakan akun kas pada pendapatan dividen sebesar 120.000. Sedangkan pada metode ekuitas dilakukan penjurnalan dengan akun kas pada investasi dalam Sun sebesar 120.000. Nah, angka 120.000 ini diperoleh dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghitung persentase kepemilikannya. Nah, perhitungan persentase kepemilikan dilakukan dengan 5.000 lembar saham dibagi 25.000 lembar saham dikali 100, sehingga diperoleh persentase sebesar 20%. Nah, selanjutnya, persentase 20% ini dikalikan dengan dividen tahun tersebut sebesar 600.000, sehingga diperoleh angka sebesar 120.000. Nah, angka 120.000 ini dipergunakan juga dalam kedua metode tersebut, baik itu metode biaya maupun metode ekuitas. Nah, selanjutnya mengenai penjurnalan saat pada tanggal 31 Desember dengan metode biaya atau nilai wajar.
Selanjutnya, penjurnalan pada tanggal 31 Desember dengan metode biaya atau nilai wajar. Nah, penjurnalan yang dilakukan dengan metode ini yaitu mendebet pendapatan dividen dan mengkredit investasi dalam SAN sebesar 70.000. Nah, angka 70.000 ini didapat dari laba bersih SAN Corporation pada tahun berjalan sebesar 500.000 dikalikan dengan persentase kepemilikan sebesar 20% dikali dengan 6/12, di mana dari bulan Juli sampai Desember itu terhitung 6 bulan per 12 bulan, sehingga mendapatkan hasil 50.000. Nah, selanjutnya 50.000 ini dikurangkan dengan pendapatan dividen pada jurnal sebelumnya sebesar 120.000 sehingga mendapatkan angka sebesar 70.000. Nah, pada metode ekuitas tidak dilakukan penjurnalan untuk pengakuan pendapatan dividen ini. Selanjutnya akan dilakukan penjurnalan pada tanggal 31 Desember dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, selanjutnya merupakan penjurnalan pada tanggal 31 Desember untuk metode ekuitas. Nah, dalam metode ekuitas dilakukan penjurnalan dengan mendebet investasi dalam SAN dan mengkredit laba dari SAN sebesar 100.000. Angka 100.000 ini diperoleh dari laba bersih SAN Corporation untuk tahun tersebut sebesar 1 juta dikalikan dengan persentase kepemilikan sebesar 20% dikalikan 6/12, sama seperti jurnal sebelumnya, di mana dari 1 Juli sampai Desember itu dihitung 6 bulan sehingga memperoleh angka sebesar 100.000. Nah, pada metode biaya tidak dilakukan penjurnalan untuk pengakuan laba karena asumsikan bahwa saham tidak dapat diperjualbelikan. Nah, selanjutnya mengenai penyelesaian nilai investasi Plaza Company dalam SAN Corporation. Selanjutnya, penyelesaian untuk nilai investasi Plaza Company dan SAN Corporation. Nah, jika laba bersih SAN Corporation untuk tahun berjalan adalah sebesar 500.000, maka bagian Plaza Company akan memperoleh sebesar 500.000 dikalikan dengan setengah tahun atau 6/12 dikali 20%, sehingga memperoleh angka sebesar 50.000. Nah, dividen yang diterima pada saat saham diperoleh adalah 120.000, melebihi ekuitas dan dalam laba SAN sebesar 50.000. Sehingga terjadi kelebihan sebesar 70.000 dianggap sebagai dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengembalian modal dan dikredit ke akun investasi dalam SAN. Nah, jurnal penyesuaian pendapatan dividen pada akhir tahun adalah pendapatan dividen di bagian debit sebesar 70.000 dan investasi dalam SAN dikredit sebesar 70.000. Mohon maaf, tadi pada pendapatan dividen di bagian debit. Nah, untuk selanjutnya, ayat jurnal ini mengurangi pendapatan dividen sebesar 50.000 sehingga bagian Plaza Company atas laba yang diperoleh setelah tanggal 1 Juli dan mengurangi investasi dalam SAN sebesar 70.000 yang merupakan dasar nilai wajar atau biaya. Nah, untuk selanjutnya untuk perhitungan nilai investasi dalam metode nilai wajar atau biaya dilakukan dengan pengurangan 250.000 ini yang didapat dari jurnal yang pertama pada tanggal 1 Juli dikurangi dengan dividen yang dilikuidasi sebesar 70.000 sehingga mendapatkan hasil 180.000. Nah, menurut metode ekuitas, Plaza Company mengakui laba sebesar 100.000 dan melaporkan dividen sebesar 120.000. Sehingga nilai investasi Plaza Company dalam SAN dapat dihitung dengan penjumlahan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli, investasi awal sebesar 250.000. Pada tanggal 1 November, dividen yang diterima sebesar 70.000 yang akan mengurangi investasi awal. Kemudian pada tanggal 31 Desember, mengakui 20% laba sebesar 100.000 yang akan menambah hasil pengurangan dari dividen yang diterima tersebut, sehingga saldo akhir akan menunjukkan sebesar 280.000. Nah, untuk permintaan yang terakhir yaitu mengenai penyelesaian nilai investasi Plaza Company dalam SAN Corporation pada periode 31 Desember.
Nah, yang pertama melakukan perhitungan nilai investasi dengan cara nilai wajar saham sebesar 420.000 yang didapatkan dari soal mengurangi nilai investasi akhir saham sebesar 280.000 sehingga laba komprehensif lainnya sebesar 140.000. Nah, jurnal yang diperlukan untuk meningkatkan investasi ke nilai wajarnya, penyisihan untuk menyesuaikan sekuritas yang tersedia adalah untuk dijual ke nilai pasarnya sebesar 140.000 berada pada sisi debit, dan pada sisi kredit ada akun laba komprehensif lainnya sebesar 140.000. Baik, sekian merupakan pemaparan materi dalam bentuk kasus mengenai akuntansi investasi saham. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.